Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai zikir pagi dan sore. Kalau hafal doa ini, amalkan doa ini, yakini kandungannya, maka kita akan paham betul makna Islam. Kita akan paham betul makna Islam. Mau jadi muslim yang sebenarnya ada dalam kandungan doa ini. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan doa, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kalau subuh tadi, kalau sore begini kita bilang amsayna. Sore ini kita ala fitratil Islam, di atas fitrah Islam. Fitrah Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan di atas kalimat keikhlasan. La ilaha illallah. Wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa ala, dan di atas millah, pedoman hidup, agama abina, bapak kita Ibrahim, Nabi Ibrahim, hanifan muslima, yang dalam keadaan hanif, berpaling dari semua disembah selain Allah, dan muslima, yang betul-betul tulus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ditegaskan lagi, wa ma kana minal musyrikin, dan betul-betul tidak berada, tidak tercampur, tidak terikutkan dalam kesyirikan dalam bentuk apapun juga. Tiga hal prinsip hidup berada di atas fitrah Islam. Fitrah Islam. Nabi tidak bilang di atas fitrah saja. Ada kata Islam mengikuti fitrah. Dan fitrah itu apa? Apa fitrah? Fitrah, zakat fitrah. Bukan. Fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang dilahirkan di atas fitrah. Berarti apa fitrah? Sesuatu yang dibawa bersamaan dengan lahirnya kita. Modal hidup, lahir dimanapun, di tengah keluarga muslim pasti di atas fitrah, di tengah keluarga selain Islam pasti di atas fitrah, lahir di rumah sakit, di rumah pasti di atas fitrah, lahir di kota, di kampung, di gunung, lahir dimanapun pasti lahir di atas fitrah. Fa'abawah, kata Nabi, maka kedua orang tuanya lah yang mengeluarkannya dari fitrah. Sebab kedua orang tua yang paling bertanggung jawab. Kemana keluar dari fitrah? Yuhawwidani, menjadikannya Yahudi, keluar dari fitrah. Au yunassirani, atau menjadikannya Nasara, keluar dari fitrah. Au yumajjisani, atau menjadikannya Majusi, penyembah api, kegelapan dan cahaya. Keluar dari fitrah.
dan tidak disebutkan kedua orang tuanya yuslimani, menjadikannya Islam. Kenapa? Sebab fitrah adalah Islam. Islam itu fitrah. Berarti jadi muslim, jadi muslim gampang atau susah? Jadi muslim gampang atau sudah? Yang susah sebenarnya itu jadi kafir. Sebab kita lahir bukan sebagai orang kafir. Kita lahir di atas fitrah. Fitrah adalah Islam. Tidak disebut jadi ini, jadi ini. Sebab di atas fitrah berarti di atas Islam. Lihat zikirnya Nabi. Nabi bilang apa fitrah? Fitrah Islam. Kenapa ada kalimat Islam? Untuk menjelaskan bahwa Islam itu fitrah. Iya. Di antara makna fitrah dan ini menjelaskan. Iya. Saat kita masih berada di alam ruh, masih berada di alam ruh, iya, bahkan belum menjadi segumpal darah, belum jadi, masih di alam ruh. Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kita seluruhnya. Ada yang ingat waktu itu? Ada yang ingat? Proses dalam kandungan saja tidak ada yang ingat. Saat dilahirkan sudah lupa. Tapi kita yakin Allah Subhanahu wa taala berfirman, alastu bi rabbikum. Semua ruh tanpa kecuali yakini, alastu bi rabbikum. Kita dikumpul oleh Allah, pencipta penguasa yang berhak untuk disembah. Bukankah saya Rob kalian, yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur kalian, yang berhak untuk kalian sembah? Qalu, semuanya menjawab, bala, benar. Syahidna, kami bersyahadat di atas itu. Ini syahadat, menetapkan bahwa Allah satu-satunya Rob kita yang berhak untuk kita sembah. Saat kita, ruh kita ditiup masuk kapan? Umur berapa? 3 kali 40 hari atau 4 bulan ditiup ruh. Terus berkembang. Iya, ada yang lahir 9, ada yang sebelumnya, ada yang setelahnya, ada yang 1 tahun lebih, betah-betah di rahim dia. Terus lahir, semua yang lahir di atas fitrah. Ini modal untuk mewujudkan kalimatul ikhlas, hakikat fitrah itu. Hakikat Islam. Fitrah adalah Islam. Awal keislaman apa? La ilaha illallah. Semua nabi dan rasul mengajarkan Islam. Semua nabi dan rasul mengajarkan la ilaha illallah. Lihat rasul pertama siapa? Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi pertama diutus, Nabi Adam. Selanjutnya adalah orang-orang yang tertuntun di bawah petunjuk Nabi Adam. Tapi kemudian terjadi kesyirikan, terjadi pelanggaran, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, terjadi penyembahan. Yang disembah siapa? Para ulama. Wadda, Suwa, Yaghut dan seterusnya, para ulama. Sampai akhirnya disembah. Diutuslah rasul pertama, Nuh alaihi salatu wassalam. Lihat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau alaihi salatu wassalam ketika diutus. Rasul pertama diutus mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada fitrah Islam. Mengajak kepada kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Nabi Muhammad bersabda, menjelaskan wasiatnya Nabi Nuh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan imam yang lainnya. Hadisnya sahih. Ada 4 wasiat. Wasiat pertama Nabi Nuh saat beliau meninggal. Nabi Nuh berwasiat saat beliau meninggal.
Amuruka bila ilaha illallah. Saya perintahkan kepada kalian untuk berla ilaha illallah. Ini dakwahnya Nabi Nuh. Ini seruannya Nabi Nuh. Ini ajakannya Nabi Nuh. Saat mau meninggal pun ini wasiatnya. Dan sehebat-hebat makhluk yang harus mendapat wasiat ini adalah keluarga, anak. Saya perintahkan kepada engkau untuk berla ilaha illallah. Ini bukan anaknya Nabi Nuh yang saat datang banjir, saat datang banjir tetap tidak mau beriman, akhirnya ditenggelamkan, dihempas oleh air. Ini anak yang lain, anak durhaka. Nabi Nuh selanjutnya hidup selamat bersama umatnya. Di akhir hidupnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau wasiat ini. Saya perintahkan kepada engkau untuk berla ilaha illallah. Kalimatul ikhlas. Lau anna samawati as-sab' wal aradina as-sab' wudi'at fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah la rajahat bihinna la ilaha illallah. Seandainya 7 langit, 7 bumi diletakkan dalam satu neraca dan la ilaha illallah dalam neraca yang satunya, pasti la ilaha illallah akan lebih berat. Nabi Nuh dorong lagi semangat anaknya dengan ilmu besar. Lau anna as-samawati as-sab' wal aradina as-sab' kunna halqatan mubahama laqasamadhunna la ilaha illallah. Seandainya 7 langit, 7 bumi terikat seperti gelang yang sangat kuat, maka pasti la ilaha illallah mampu menghancurkannya. Supaya anaknya betul-betul pegang kalimat ini. Berarti kalimatul ikhlas seruan semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, wa ala dini nabiyina Muhammad, dan kita berada di atas agama nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini ajaran Islam dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berada di atas agama beliau alaihi salatu wassalam. Ini makna Islam. Ada fitrah Islam, ada Islam dalam arti kalimatul ikhlas yang dimiliki oleh semua nabi dan rasul, dan ada Islam dalam arti yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan ada Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Islam jamaah secara bahasa bermakna bersih, selamat, tidak tercampuri, tulus, selamat, aman, bersih, jernih, tulus, ikhlas. Ini Islam. Tunduk, pasrah, itu makna Islam dalam bahasa Arab. Sekarang apa arti Islam dalam ayat Inna dina indallahil Islam? Tak ada agama di sisi Allah kecuali hanya Islam. Agamanya Allah dibawa oleh Nabi Adam, dibawa oleh Nabi Nuh, sampai dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu agama Allah. Dan Allah bilang tidak ada agama di sisi Allah kecuali hanya Islam. Berarti apa? Agama semua Nabi dan Rasul, agama Islam. Agama yang di atas la ilaha illallah, mentaati Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Islam umum, melingkup semua Islam Nabi dan Rasul. Itu doa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, supaya Islam hanya kepada Allah. Artinya apa? Mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak yang lainnya. Hanya mentaati Allah dalam pelaksanaan ibadah, tidak yang lainnya. Dan betul-betul hidup di atas pedoman petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Ini makna Islam. Yang pangkalnya adalah la ilaha illallah. Semua nabi dan rasul berada di atas agama ini. Tapi ada juga makna Islam, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang berlaku sekarang ini setelah terutusnya Nabi Muhammad, kata Islam kepada Nabi Muhammad, agama beliau alaihi salatu wassalam. Apa Islam di sini? Islam di sini sama dengan Islam yang dibawa oleh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Bedanya yang dibawa oleh Nabi lebih khusus, lebih istimewa, lebih luas,
lebih melingkup dan menjadi penentu satu-satunya. Perbedaannya yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk seluruh umat, untuk jin dan manusia sampai akhir zaman. Kalau Islam sebelumnya untuk umat tertentu, di zaman tertentu, untuk generasi tertentu, bukan yang lainnya. Islamnya Nabi Nuh, Nabi Musa, untuk Nabi Musa. Al-Khadir bukan umatnya Nabi Musa. Dia punya ajaran Islam tersendiri, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beda syariat. Tapi sama-sama di atas ajaran Islam. Setelah terutus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka Islam terfokus di situ. Sebab sebelum terutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, Islam seluruhnya sirna. Islam seluruhnya sirna. Agama yang terakhir, agama Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sudah dirusak. Kitab Injil pun sudah dicampuri. Maka sunnatullah yang tidak pernah bisa berganti, diutus Nabi dan Rasul, diturunkan kitab. Turunlah ajaran Islam yang menjadi penyempurna semua Islam sebelumnya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini makna Islam. Jadi ada Islam dalam arti apa? Umum. Semua Nabi dan Rasul mengajarkan Islam. Yang memilikinya Muslim. Dan ada Islam dalam arti spesial, khusus, yang melingkup semuanya dan ditambah dengan tambahan-tambahan khusus, istimewa, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang ini setelah terutusnya maka diperuntukkan untuk semuanya. Yang ini setelah terutusnya maka tertutup semuanya. Sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam saat turun di akhir zaman, itu bukan membawa Injil, bukan membawa syariat, risalah yang diturunkan kepada beliau, tetapi beliau turun dengan tugas membunuh Dajjal untuk berada di atas syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sampai jadi imam pun bukan beliau yang jadi imam. Bukan beliau yang jadi imam. Saat turunnya kaum muslimin ingin sholat dalam hadits yang sahih. Langsung tetap imamnya kaum muslimin yang jadi imam. Suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam melihat Umar radhiyallahu anhu membawa lembaran-lembaran Taurat. Lembaran-lembaran Taurat, kitab terdahsyat sebelum Al-Quran. Taurat itu lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada Injil. Dia bawa lembaran-lembaran Taurat. Umar punya banyak kenalan, di antaranya kenalan ahli kitab. Dan Umar, sahabat Nabi yang paling hebat luar biasa dalam menuntut ilmu, tertarik sama lembaran-lembaran Taurat. Dilihat oleh Nabi, apa itu Umar? Ya ini ya Rasulullah, lembaran. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, amutahawwikuna ya ibnal Khattab? Apakah kamu ragu wahai anak Khattab? Ragu kamu wahai Umar? Langsung Nabi katakan, kamu ragu wahai Umar? Bimbang kamu wahai Umar? Setelah itu Nabi memberi ilmu yang Umar belum kuat saat itu. Apa ilmunya? Seandainya Musa alaihi salatu wassalam hidup, seandainya Nabi Musa saja hidup, kalian tinggalkan saya, kalau mau ikuti dia, maka kalian betul-betul telah sesat. Dalam lafaz yang lainnya Nabi mengatakan, seandainya Nabi Musa alaihi salatu wassalam hidup, ma yas'ani illa tiba'i, tidak ada keluasan bagi Nabi Musa kecuali harus jadi pengikut saya. Sebab syariat Nabi untuk apa? Untuk semuanya, untuk seluruhnya. Inilah Islam yang kita inginkan menjadi apa? Sebab kebahagiaan hidup kita. Yang kita inginkan menjadi sebab keamanan kita. Islam dalam artian beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Hanya mentaati Allah dalam ibadah, tidak yang lainnya. Betul-betul hanya di atas kitab Allah, bukan yang lainnya. Islam dalam artian ini yang diajarkan oleh semua Nabi dan Rasul, plus yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam.
Islam dalam makna ini jamaah yang akan betul-betul mendatangkan kebahagiaan, kedamaian, kekokohan. Sumber keamanan yang terhebat adalah persatuan. Sumber kekuatan keamanan terhebat adalah persatuan. Tidak ada artinya negara dengan kecanggihan teknologi, dengan nuklir yang ini, dengan ini dan itu, sementara bertengkar. Tidak ada persatuannya, tidak ada artinya. Tapi negara dengan kekuatan persatuan, dengan kekuatan persaudaraan yang kuat, walaupun teranggap negara yang lemah, negara yang ini, tapi kuat, semangat persatuannya, maka tetap akan kuat, tetap akan menang. Dan tidak ada ikatan persautuan, tidak ada ikatan persatuan, ikatan persaudaraan yang mengalahkan ikatan sama-sama berada di atas la ilaha illallah. Innamal mu'minuna ikhwah. Perhatikan kalimat ini. Tidaklah orang beriman itu kecuali hanya bersaudara. Seolah-olah membatasi persaudaraan itu hanya melalui iman. Persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang sebenarnya hanya melalui keimanan yang asalnya sumbernya adalah la ilaha illallah. Jadi mau betul-betul hebat ini negara, kuat ini negara, kuatkan persatuannya dengan apa? Dengan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya berada di atas kalimat Islam yang sebenarnya, la ilaha illallah. Untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak yang lainnya. Untuk mengakui satu saja disembah, tidak yang lainnya. Dan itu dalam negara kita adalah sesuatu yang paten. Sesuatu yang paten. Undang-undang negara apa? Pancasila. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan Maha Esa. Bukan sekedar Esa, tapi Maha Esa. Tuhan bukan sekedar Esa, tapi Maha Esa. Apa artinya Esa? Satu, tunggal. Tidak dua, tidak tiga. Dalam undang-undang negara, pembukaan undang-undang, kita akui, dibaca pertama, dengan rahmat siapa? Dengan rahmat Tuhan. Lihat, dengan rahmat Allah langsung disebut. Negara ini rahmat dari Allah. Karena itu negara ini tegak di atas keimanan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar-benar di atas keimanan ini hanya yang menerima la ilaha illallah. Kalimatul ikhlas. Ada banyak agama diakui di negara kita. Itu perkara hukum. Kita berbicara tentang hakikat Islam. Hakikat Islam yang paling menegakkan sila pertama, yang paling mensyukuri kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembangunan. Apa tujuan pembangunan? Tujuan pendidikan, tujuan perekonomian, tujuan pepolitikan, semua tujuan, ujung-ujungnya apa? Ayo. Ujung-ujungnya apa? Kesejahteraan, kemakmuran, pasti ada tambahannya. Ada tambahannya. Bertakwa. Itu tujuan itu digariskan dalam undang-undang. Tidak bisa dirubah. Terwujudnya ketakwaan. Terwujudnya ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Siapa ajaran mengajarkan ketakwaan yang sebenarnya? Pangkal ketakwaan adalah la ilaha illallah. Selamat dari syirik. Beribadah hanya kepada Allah, tidak yang lainnya. Beribadah di atas kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini semua itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjadi muslim yang sejati, muslim yang sebenarnya, yang berpangkal dari kalimatul ikhlas, yang asalnya adalah fitrah, itu apa? Di negara kita betul-betul terbuka sehebat-hebatnya. Dan kalau ini terwujud jamaah, betul-betul aman.
Presiden jadi muslim sejati, wakil jadi muslim sejati, menteri-menteri jadi muslim sejati, kepala polisi, panglima jadi muslim sejati, seluruh prajurit muslim sejati, pedagang-pedagang jadi muslim sejati. Apalagi kalau pemimpin-pemimpin agama, pondok-pondok pesantren seluruhnya harus jadi muslim sejati. Muslim sejati, muslim yang sebenarnya. Muslim yang sebenarnya jamaah, yang betul-betul ingat, pangkalnya adalah betul-betul di atas la ilaha illallah. Lihat, itu tadi kalimat doa tadi. Mau memahami Islam, pahami Islam itu fitrah. Mau memahami Islam, terima kalimatul ikhlas. Mau memahami Islam, harus beragama di atas agama Islam Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mau memahami Islam, harus berada di atas Islam yang menjadi ajaran semua Nabi dan Rasul Allah. Hanifiyah, ajaran Nabi Ibrahim yang betul-betul berlepas dari kesyirikan. Itu hakikat Islam. Kalau seperti ini, maka betul-betul akan terwujud kedamaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ayat dahsyat luar biasa. Lihat, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Satu, walam yalbisu imanahum bidzulm, dan dia tidak campurkan keimanannya dengan kezaliman. Dua, beriman dan keimanannya selamat dari kezaliman. Maka apa? Kalau dia punya ini, beriman dan keimanannya selamat dari kezaliman, maka apa kata Allah? Ulaika, mereka inilah lahum, yang akan mendapatkan al-amnu, aman. Aman itu bahasa Arab, masuk jadi bahasa Indonesia. Aman. Ini bahasa Arab dalam Al-Quran. Ulaika lahumul amnu, mereka inilah yang akan mendapatkan al-amnu. Al-amnu pakai alif lam. Al-amnu di sini dalam ayat, aman di sini pakai alif lam. Iya. Kata amnu, kata jins. Kata jins kalau pakai alif lam, maka maknanya seluruh aman. Seluruh aman. Aman pribadi, aman rumah tangga, aman masyarakat, aman negara, aman urusan agama, aman urusan dunia, aman saat senang, aman saat bahagia, aman setelah meninggal, aman di alam barzakh, aman di padang mahsyar, aman di akhirat. Seluruh makna aman. Allah pastikan pasti dapat aman. Ini jaminan ini. Tidak perlu lagi orang cari konsep-konsep aman. Mana aman? Di mana aman? Panggil Pak Aman. Pokoknya semua yang namanya aman, berhubungan dengan aman, kumpul semuanya. Ayo buat konsep supaya aman. Allah Subhanahu wa taala yang memberi keamanan, menjamin pasti aman. Total amannya. Miliki dua, beriman dan selamatkan keimanan dari perusak iman, kezaliman. Hanya sekedar aman? Tidak. Allah pastikan lagi, wahum muhtadun, dan mereka adalah muhtadun. Muhtadun kata sifat, orang yang hidayah adalah hidupnya. Muhtadun kata sifat, orang yang hidayah sudah jadi sifatnya. Karena itu muhtadun di sini umum. Dapat hidayah di dunia tertuntun, hidayah di alam kubur, apalagi saat ditanya siapa yang kamu sembah, apa agamamu, siapa nabimu, akan tertuntun. Dapat hidayah di padang mahsyar saat dituntun, orang nanti akan mengikuti siapa yang dia sembah. Kalau kita tidak dapat hidayah, maka kita akan diseret masuk ke dalam neraka jahanam. Kita perlu hidayah. Hidayah terhebat yang kita perlukan adalah hidayah di padang mahsyar, hidayah melintasi as-sirat, hidayah sampai masuk ke dalam surga. Dan Allah jamin pasti dapat hidayah. Pasti dapat hidayah. Total. Siapa? Yang memiliki dua ini. Beriman dan tidak mempercampurkan keimanannya dengan kezaliman. Sahabat Nabi memahami ayat ini secara zahirnya. Dan memang seperti itulah awal memahami ayat. Hanya berat bagi mereka. Sebab yang nampak dalam ayat, kalimat kezaliman melingkup seluruh makna kezaliman, baru betul-betul ada aman. Ternyata para sahabat
belum terlalu dalam memahami ayat ini. Maka Nabi jelaskan kezaliman yang dimaksud. Sebab sahabat lihat ucapan sahabat, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah." Wahai Rasulullah, siapakah di antara kita ini yang tidak membalimi dirinya? Sementara syaratnya apa? Nanti dapat aman kalau apa? Tidak melakukan kezaliman. Adakah di antara kita yang tidak akan membalimi dirinya? Iya, antum tahan-tahan kentutnya saja itu membalimi diri. Tahan-tahan kencing membalimi diri. Apalagi tahan-tahan makannya. Iya, padahal sana mau cipuruknya. Ampannya jadi doik nah. Itu membalimi diri. Ada di antara kita yang bisa selamat dari membalimi diri. Sahabat memahami lahirnya. Wih, kalau begitu tidak bisa selamat ini kita ya Rasulullah. Ini ayat itu berat sekali. Berat sekali ini. Sebab mereka langsung pahami ayat. Berat. Langsung tanya kepada Nabi. Apa kata Nabi? Laisa kama ta'anun. Bukan sebagaimana yang kalian pahami. Kezaliman yang dimaksud yang menjadi syarat dasar pasti dapat keamanan adalah kesyirikan. Kemudian Nabi pahamkan lebih dalam lagi dengan ayat yang mereka pahami semuanya. Tidakkah kalian dengar ucapan hamba Allah yang soleh, Luqmanul Hakim? Apa nasihatnya kepada anaknya? Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu melakukan kesyirikan kepada Allah. Sungguh kesyirikan itu apa? Kezaliman terbesar. Ini dia. Siapa yang beriman, berla ilaha illallah, kemudian betul-betul selamat dari kesyirikan, pasti aman. Hanya ayat ini di dalamnya terdapat uraian lebih jauh. Apa itu? Iya. Itu yang dipahami langsung oleh sahabat. Iya, bahwa ada makna keamanan lebih luas. Kalau betul-betul beriman dan betul-betul selamat dari kezaliman total, bukan hanya syirik, termasuk menzalimi orang lain, menzalimi orang tua, menzalimi sanak kerabat, menzalimi diri, selamat juga dari semua kezaliman itu, maka betul-betul amannya total pula. Sehingga ayat ini memahamkan orang yang betul-betul berla ilaha illallah, selamat dari kesyirikan, orang yang betul-betul berla ilaha illallah dan mewujudkan keadilan, selamat dari kezaliman termasuk syirik dan beragam pelanggaran-pelanggaran termasuk kezaliman terhadap diri, maka ulaika lahumul amnu, mereka itu pasti mendapatkan aman. Bukan hanya aman dasar aman, tapi aman betul-betul aman dunia alam barzah akhirat, dan betul-betul dapat hidayah dunia alam barzah akhirat terus menerus dalam kebaikan. Dari sini terpahami bahwa pangkal keamanan adalah berada di atas tauhid, selamat dari syirik. Dan kesempurnaan aman adalah sempurnakan tauhid dan betul-betul bebaskan diri dari kesyirikan sampai sebersih-bersihnya. Kalau seperti ini jamaah, bukan hanya aman di dunia, tapi aman di alam barzah, aman di akhirat, bahkan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Inilah makna keamanan yang ada dalam Islam. Yang diinginkan adalah aman seluruhnya. Adapun makna keamanan lebih spesifik lagi. Keamanan di dunia, dan ini terungkap dalam banyak pembahasan dalam pemerintahan, dalam pembahasan yang berhubungan dengan keamanan. Nanti dianggap aman kalau aman agama, kalau aman jiwa, kalau aman harta benda, kalau aman akal, pikiran, kalau aman kehormatan, turunan. Yang kelima, kalau aman harta benda. Ini 5 yang namanya daruriyatul khamsah. Kita punya keperluan, kalau bisa kita ada sekunder, ada primer, ada apa keperluan yang harus, apa namanya?
Kalau harus apa? Primer, sekunder. Iya. Kalau yang 5 ini sekundernya sekunder, primernya primer. Pokoknya yang paling harus dari semuanya. Iya. Keperluan manusia yang harus dimiliki. Iya. Yang dengannya mereka teranggap aman, bahagia, selamat kalau terjaga 5 ini. Terjaga agamanya. Terjaga jiwanya. Tidak terancam oleh pembunuhan. Terjaga akalnya, tidak terancam oleh apa? Hal-hal yang merusak akal. Terjaga kehormatannya, turunannya, tidak terancam oleh lenyapnya anak, binasanya anak, turunan dan seterusnya. Dan terjaga harta, tidak terancam akan lenyapnya harta. Siapa yang bisa menjaga ini, itulah yang mewujudkan keamanan. Ini mewujudkan keamanan. Dan Islam adalah agama satu-satunya yang dengan kesempurnaan syariatnya betul-betul terfokus untuk mewujudkan kesempurnaan keamanan dalam 5 ini. Kesempurnaan keamanan dalam 5 perkara ini. Seluruh syariat Islam kembali kepada hebatnya, amannya 5 ini dan selamatnya 5 ini dari segala sesuatu yang merusaknya. Seluruh syariat Islam, tidak ada satupun syariat, tidak ada satupun ajaran Islam, mulai dari prinsipnya, akidahnya, ucapan-ucapannya, bacaannya, doanya, zikirnya dan seterusnya, ibadahnya, solatnya, seluruhnya syariat dalam Quran dan Sunnah itu seluruhnya mengarah kepada apa? Terjaganya agama, terjaganya jiwa, terjaganya kehormatan, terjaganya akal, pikiran, terjaganya turunan, terjaganya harta benda. Terlalu banyak syariat. Para ulama sampai merinci saat membahas hebatnya keamanan yang diwujudkan dalam Islam. Dia rinci syariat ini, syariat ini, syariat ini, syariat ini menjaga agama. Kalau seluruhnya ya menjaga agama. Ada syariat ini menjaga akal. Kenapa diharamkan zina? Bahkan dalam Islam bukan hanya zina yang diharamkan, mendekati zina sudah haram. Sebab kalau zina rusak turunan. Zina rusak turunan. Tidak jelas siapa bapaknya, siapa anaknya, siapa yang tanggung, siapa yang warisi, siapa yang jaga, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang nanti nikahkan dan seterusnya. Kacau semuanya. Syariatnya menjaga apa? Menjaga turunan, menjaga kehormatan. Syariat Islam itu sangat sempurna. Seluruh syariatnya, mulai dari masuk WC keluar WC, masuk rumah keluar rumah, masuk masjid keluar masjid, mulai dari tidur sampai terbangun lagi, tidur, terbangun, beraktivitas, tidur lagi. Seluruh syariatnya mengarah kepada terjaganya 4 ini. Tidak ada ajaran, tidak ada prinsip, tidak ada pedoman, tidak ada aturan hidup yang paling sempurna mengajarkan keamanan kecuali ajaran Islam. Sebab hanya Islam yang paling sempurna menjaga 5 ini. Dan 5 ini disepakati seluruh dunia. Disepakati di seluruh dunia. Di seluruh dunia sepakati 5 ini harus terjaga. Sampai negara Soviet, negara Cina yang tidak mau beragama, tetapi kekomunisan adalah agama mereka, itu juga harus dijaga. Mereka sepakat prinsip dasar hidup, mereka katakan agama. Hanya ada agama mengakui Tuhan, dan ada agama tidak mengakui Tuhan. Itu agama juga. Komunis itu agama juga. Dalam arti apa agama? Prinsip hidup, dasar hidup, yang dengannya dia marah, yang dengannya dia benci, yang dengannya dia keluarkan hartanya, yang dengannya dia siap mati. Itu agama namanya. Jadi kekomunisan itu agama juga. Itu prinsip hidup. Mereka sangat paham. Mau aman negara mereka, harus jaga ini, ajaran komunis ini. Harus jaga jiwa-jiwanya orang-orang di sini. Harus jaga hartanya, harus jaga kehormatannya, harus jaga turunannya, akalnya. Semuanya sepakat. Semuanya sepakat.
Tetapi dalam kenyataan hanya satu agama yang sempurna dengan kesempurnaan di atas kesempurnaan, sempurna dengan kesempurnaan di atas kesempurnaan. Untuk menjaga 5 ini Islam. Karena itu mau terjaga negara dengan penjagaan totalitas, jadi muslim yang sebenarnya. Sebab untuk mewujudkan syariat hanya muslim yang sebenarnya. Untuk mewujudkan keamanan, laksanakan syariat. Disitulah terwujud. Lihat awal ayat. Bagaimana Nabi Ibrahim dimuliakan setinggi-tingginya. Kapan itu? Ketika mendapatkan bala, ketika mendapatkan cobaan, berupa apa? Kalimat. Apa itu kalimat? Syariat, perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah. Maka apa? Fa'atammahunna. Nabi Ibrahim sempurnakan. Atammahunna. Hebat betul di atas agama ini. Hebat betul di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sempurna betul. Akhirnya apa? Diangkat menjadi imam, bahkan turunannya pun dimuliakan. Bahkan seluruhnya ikut terhadap jalur kebesaran dan kemuliaan. Jadi mau betul-betul selamat harus atammahun. Kalau syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim sudah melahirkan kedahsyatan seperti ini, apalagi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Siapa yang mewujudkannya maka betul-betul sempurna kebahagiaannya. Muslim sejati, muslim tulad, muslim yang sebenarnya. Dan ini jamaah fitrah. Wa aqim wajhaka lillahi hanifa. Lihat, tegakkan wajahmu hanya kepada Allah, lahir batinmu hanya kepada Allah. Sebagai apa? Sebagai orang yang hanif, hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Setelah itu Allah bilang apa itu? Apa itu hanifiyah? Apa itu menegakkan wajah hanya kepada Allah? Allah bilang fitratallah. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Itu adalah fitrah Allah yang Allah fitrahkan pada manusia seluruhnya. Semakin jelas kandungan hadis. Fitrah adalah Islam. Apa fitrah dalam ayat ini yang tidak pernah bisa berubah? Menghadapkan wajah hanya kepada Allah. Itu makna la ilaha illallah. Itu makna Islam. Nabi pernah ditanya, apa itu Islam? Kata Nabi, antuslima wajhaka lillah ilallah. Islam itu, kata Nabi, kamu islamkan, kamu tuluskan, kamu hadapkan wajahmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qalb, hatimu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat wajah, kalau wajah menghadap ke sana, berarti hati dan badan semuanya ke sana. Itu makna dari makna la ilaha illallah. Itulah Islam yang harus diawali dengan la ilaha illallah, yang tak ada agama selainnya. Dan ini fitrah. Sulit keluar dari fitrah dan teramat mudah berada di atas fitrah. Kalau ada orang yang lahir di gunung, tidak pernah mengenal satupun peradaban, begitu tumbuh besar ketemu orang Islam, diajar terima la ilaha illallah, langsung itu dia terima. Selama fitrah jelas, tidak terganggu, langsung itu dia terima. Saya itu tidak akan mungkin bisa bergeser. Itu fitrah. Ketakaburan, kezaliman, syahwat, ini merubah fitrah sehingga keluar berpaling. Fir'aun yang paling berubah fitrahnya, Fir'aun yang paling berubah fitrahnya sampai apa? Sampai dia tidak mengakui Tuhan siapapun juga, sampai dia sendiri yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Tetapi di dalam diri Fir'aun tidak bisa dia ingkari bahwa benar seruan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dalilnya wajahadu biha. Fir'aun bersama para pendukungnya juhud, ingkar terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. La ilaha illallah, ajaran Allah. Dia ingkar, tetapi apa? Wastaiqanatha anfusuhum. Wastaiqanatha anfusuhum. Jiwa-jiwa mereka sangat yakin. Jiwa-jiwa mereka sangat yakin. Ini istaiqanat dari kata yakin, sudah jadi bahasa Indonesia.
Anfusuhum, jiwa-jiwa mereka, Fir'aun, di dalamnya Fir'aun itu sangat yakin. Mulai buktinya yang lebih jelas, keyakinan yang terdalam itu, yang paling dasar itu bisa muncul dalam kondisi paling gawat. Kapan? Saat Fir'aun digulung oleh ombak. Saat Fir'aun digulung oleh ombak, maka apa? Dia nyatakan la ilaha illallah. Saya beriman kepada Tuhan Nabi Musa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya disembah oleh Nabi Musa. Muncul itu fitrah. Tidak bisa itu ditolak. Tetapi la ilaha illallah saat itu sudah tidak bermanfaat. Tertutup pintu taubat. Hanya la ilaha illallah kata para ulama itu betul-betul penyelamat. Sebab Fir'aun bagaimanapun tidak selamat dari siksaan alam barzah akhirat, tapi jasadnya tetap diselamatkan. Masih sempat berla ilaha illallah. Jasadnya diselamatkan untuk menjadi pelajaran generasi selanjutnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas makna Islam menjadi muslim apa? Menjadi muslim yang sebenarnya beribadah hanya kepada Allah, tidak yang lainnya. Betul-betul hanya mentaati Allah dan Rasulnya, tidak yang lainnya. Berlepas dari semua perkara ini, kesyirikan dan beragam pelanggaran yang keluar dari petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Itu muslim sejati, muslim yang sebenarnya, yang harus kita wujudkan. Untuk apa? Amannya diri kita, tertuntunnya diri kita, selamatnya diri kita, dunia, alam barzah, akhirat. Kalau ini terkumpul, maka apa? Tersebar keamanan. Ini cara lain kita memahami keamanan. Setiap orang berusaha menjadi muslim yang sebenarnya. Kalau terkumpul, maka terbentuk keamanan. Terkumpul, terbentuk keamanan. Sifat keislaman itu penyelamat. Sifat keislaman itu penyelamat. Menjadi muslim yang sebenarnya itu penyelamat. Dalam artian apa? Betul-betul di atas kalimatul ikhlas, selamat dari syirik. Betul-betul hanya mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, selamat dari beragam perbuatan perkara yang keluar dari petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Betul-betul berada di atas Quran dan sunnah, tidak yang lainnya. Ini yang harus kita wujudkan. Sehingga solat kita, puasa kita, bahkan bukan hanya solat puasa kita, berdagangnya kita, bercocok tanamnya kita, berdagangnya kita, bercocok tanamnya kita, bertaninya kita, berusahanya kita, semuanya dasari di atas nilai-nilai Islam, maka semuanya akan jadi berberkah. Jangankan sebagai orang muslim dalam solatnya untuk meraih kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, seorang pedagang dengan keislamannya bisa sampai kepada derajat bersama dengan para nabi, para siddiq wasyuhada. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, at-tajir, pedagang. Ini pedagang, orang yang aktivitasnya di mana? Tempat terjelek di muka bumi, kata Nabi, pasar-pasar. Tempat terjelek bukan artinya tidak boleh ke pasar ya. Ini kenyataan. Tempat terjelek di muka bumi pasar-pasar, kata Nabi. Tapi coba lihat, orang yang beraktivitas di pasar, pedagang, kalau menerima Islam, dia pedagang dan muslim, dia terima Islam, dia berdagang sebagai orang muslim, maka apa? Lihat hasilnya. At-tajir, seorang pedagang. As-saduq, yang jujur. Al-amin, yang amanah. Lihat sifat yang keempat, al-muslim, muslim. Kalau berdagang, semua orang bisa. Jujur, semua orang bisa. Amanah, banyak orang bisa, walaupun lebih sedikit. Tapi muslim hanya muslim. Harus ada sifat yang keempat, muslim. Maka apa? Ma'an nabiyyin, kata Nabi, bersama dengan para nabi, was-siddiqin, para siddiq, wasyuhada, para syuhada, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hebatnya ini kemuliaan menjadi seorang muslim. Itu dalam berdagangnya. Kalau yang berdagang muslim sejati, aman dirinya. Coba lihat muslim sejati berdagang, minimal. Lihat muslim sejati, minimal berdagangnya, kehalalannya jelas, sehingga aman yang dia makan, aman yang dimakan keluarganya,
Orang yang beli barangnya juga aman. Sekarang banyak orang beli barang kita, setelah beli barang, ngapa kumalin joren di, ngapa kumalin, menyesal orang. Berarti apa? Ndak aman. Ini tidak lain karena apa? Sifat keislaman. Perlu terus perbaikan. Iya, kita seluruhnya masih terlalu rendah keislaman kita. Iya, harus terus kita perbaiki Islam. Tapi minimal jamaah, kalau kita jujur berada di atas Islam, maka miliki pangkalnya yang disebutkan dalam doa tadi. Islam itu harus di atas la ilaha illallah. Islam itu harus di atas wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu harus betul apa? Betul-betul selamat dari kesyirikan dan beragam pendukung-pendukung kesyirikan. Itulah fitrah. Asbahna amsayna ala fitratil Islam. Menjelaskan apa? Islam itu fitrah, mudah diwujudkan dan merupakan potensi dasar. Wa ala kalimatil ikhlas, menunjukkan apa? Pangkal seluruh makna Islam. Pangkal seluruh makna Islam harus mewujudkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Wa ala dini nabiyina Muhammad, mewujudkan apa? Bahwa Islam yang sebenarnya yang terwujud saat ini harus berada di atas agama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa ala millati abina Ibrahim, dan betul-betul berada di atas agama Nabi Ibrahim. Apa itu? Hanifan muslimah. Hanif itu apa? Berpaling dari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Musliman betul-betul tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditegaskan dengan makna wa ma kana minal musyrikin. Para ulama mendefinisikan Islam al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah pasrah tulus kepada Allah dengan bertauhid, la ilaha, tidak kepada yang lain. Terus wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk kepada Allah dengan mentaatinya, mengikuti Nabi dan Rasul. Terus yang ketiga apa? Berlepas dari kesyirikan dan hal-hal yang merusak yang pertama dan kedua. Itulah Islam. Saya ingin titik beratkan di sini jamaah, bahwa Islam tidak cukup kita bertauhid, beribadah hanya kepada Allah. Islam tidak cukup kita mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti sunnahnya. Tapi Islam harus berlepas dari semua perkara yang merusak dua ini. Apa artinya kita membangun sementara kita sendiri yang merobohkannya? Apa artinya kita mengkonsumsi makanan-makanan sehat tapi bersamaan dengan itu kita campur dengan racun? Apa artinya keimanan ini ketika tercampur dengan kesyirikan yang menggugurkan amalan? Apa artinya keimanan ketika bercampur dengan kekafiran? Apa artinya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ketika bercampur dengan hal-hal yang keluar dari petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam? Tertolak. Jadi Islam sebenarnya bagaimana berlepas dari segala perkara yang bertentangan dari nilai-nilai Islam. Islam kembali pada dua hal: ambil, jaga, dan selamatkan dari hal-hal yang bisa merusaknya. Terima la ilaha illallah yang memang sudah dua. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah. Kita tolak semua yang disembah selain Allah. Siapapun, apapun, kapanpun, dimanapun. Illallah kita tetapkan. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam. Coba langsung praktekkan, langsung aman itu. Hadirin majelis ilmu, saya ceramah, antum dengar ilmu. Ayo, karena Allah semata. Yang jadi panitia karena Allah semata. Semuanya yang terlibat karena Allah semata. La ilaha illallah. Hanya karena cinta kepada Allah, hanya mengharap apa yang ada di sisi Allah, hanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semata ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa itu menuntut ilmu akan lebih berkualitas. Tapi ini nanti benar kalau ada yang kedua, harus taat. Menuntut ilmunya harus sesuai dengan petunjuk. Menuntut ilmunya harus ilmu-ilmu yang diturunkan. Bagaimanapun ikhlasnya kita menuntut ilmu tetapi kesyirikan. Bagaimanapun ikhlasnya kita menuntut ilmu tetapi kekafiran. Bagaimanapun ikhlasnya kita menuntut ilmu tetapi bertentangan dari petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, tertolak. Ikhlas harus terus beriringan dengan apa? Tepat di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah Islam. Itulah Islam, pasrah hanya kepadanya. Walaupun mungkin kita ini batala iyan nih. Tetapi
kalau saya Islam, ya mau tidak. Tinggal perhebat Islamnya. Perhebat Islamnya supaya apa? Saat kita laksanakan tidak berat. Tetapi kapan tidak laksanakan bukan Islam. Jadi cermati, Islam itu melaksanakan. Iya, ada orang melaksanakan Islam masih berat, tapi sudah Islam. Ada orang melaksanakan Islam tidak berat sudah. Tidak berat sudah. Iya, tapi ada orang melaksanakan Islam sudah tidak berat, justru bahagia. Itu Islam yang hebat. Kalau kita pahami ini, maka kita bisa masuk makna Islam yang selanjutnya. Makna Islam yang selanjutnya. Saya baru menjelaskan dua makna Islam. Satu, makna Islam dalam artian dibawa oleh semua Nabi dan Rasul. Jelas? Apa tadi pangkalnya? Tiga. Ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Yang kedua, mentaati setiap Nabi dan Rasul, tidak yang lainnya. Tiga, berlepas dari hal-hal yang merusaknya. Baik, Islam yang kedua. Dan itulah hakikat Islam saat ini dan seterusnya. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa itu? Ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya, sesuai dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Taat hanya sesuai dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Berlepas dari segala perkara yang merusaknya, sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, tidak yang lainnya. Ini Islam dalam makna yang kedua. Sekarang Islam dalam makna yang ketiga, pendalaman yang kedua. Pendalaman yang kedua. Pendalaman yang kedua. Muslim, saya Muslim, umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Agama saya Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini adalah Islam dalam tiga makna. Islam, iman, dan ihsan. Ini agama Islam. Agama Islam itu agama dengan tiga derajat. Derajat Islam, derajat iman, dan derajat ihsan. Dalilnya apa? Hadits Nabi. Datang Jibril berbentuk manusia, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Kabarkan kepadaku," kata Jibril, "tentang Islam." Maka Nabi beritahu rukun Islam yang 5. Kemudian Jibril mengatakan, "Benar." "Kabarkan kepadaku tentang iman." Maka Nabi beritahu rukun iman yang 6. Jibril katakan, "Benar." Kemudian, "Kabarkan kepadaku tentang ihsan." Kemudian Nabi jawab, Nabi sebut rukun ihsan yang satu, yang terdiri dari dua hal. Jibril mengatakan benar. Di akhir hadis Nabi bilang apa? "Dzaka Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum." Tadi itu Jibril datang mengajarkan agama kalian. Agamanya Nabi apa? Agama Islam. Sementara Jibril apa tadi? Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ini makna Islam dalam ajaran Nabi Muhammad. Muslim sebagai umat Muhammad artinya apa? Ada 3 derajat. Ada Muslim derajat Islam, ada Muslim derajat iman, ada Muslim derajat ihsan. Ada orang solat, dia solat karena la ilaha illallah, karena hanya mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia tidak mau terjatuh ke dalam kesyirikan. Dia pun solat, maka dia Muslim. Tapi derajatnya di mana? Derajat Islam, derajat iman, atau derajat ihsan? Ada orang solatnya Muslim, ada solatnya mukmin, ada solatnya muhsin. Bagaimana cara membedakannya? Lihat rukunnya. Praktisnya lihat rukunnya. Tidak sembarang itu jawaban Nabi. Nabi ditanya oleh Jibril, "Akhbirni anis Islam." Kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa arti Islam di sini? Bahagian ketiga dari Islam dalam makna umum. Ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ajaran Nabi Muhammad itu bahagian dari ajaran Islam dalam makna yang lebih umum. Ajaran Islam semua Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Islam. Jadi mau Islam, wujudkan yang nampak, wujudkan yang zahirnya. Jangan keluar dari perkara ini. Inilah makna Islam. Praktisnya perhatikan rukun Islam. Saya sudah sholat di atas syahadat,
Karena syahadat ada dasar syahadat. Solat yang nampak, betul-betul rukun-rukunnya berdiri sudah menghadap kiblat kah? Iya. Berwudu kah? Takbir, sujud. Itu Islam. Tapi Islamnya, solatnya orang mukmin harus perhatikan rukun iman. Kalau Islam dalam arti yang pertama, itu yang penting nampak dan ada dasarnya, la ilaha illallah. Ada pangkal yang dengannya dia Islam dan nampak muslim sudah. Solat muslim pasti diterima, pasti bermanfaat. Tapi berapa derajatnya? Belum tentu mukmin. Mukmin nanti kalau apa? Solatnya karena kekuatan dari dalam. Betul-betul kekuatan keimanan dari dalam, keimanan kepada Allah. Keimanannya kepada para malaikat, keimanannya terhadap kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, takdir baik dan takdir buruk. Dia solatnya karena itu. Dan ini sangat luas. Yang menjadi pangkal dari seluruhnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini mendasari solatnya, akan menjadi solatnya orang beriman. Ada yang lebih hebat dari itu, solatnya orang muhsin yang Nabi sebutkan. Yang karena kesempurnaan keimanannya dia anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya. Kalau tidak, yakin dia melihat kamu. Kekuatan ilmu, kekuatan keimanan yang melahirkan kekuatan ilmu yang mampu melihat dengan ilmu, dengan hati, bukan lagi dengan mata. Seolah melihat Allah. Itu kekuatan apa? Kedalaman keimanan. Kedalaman keimanan. Jangan terburu-buru menganggap saya sudah seperti itu. Kalaupun kita bisa di satu salat, belum tentu salat yang lain seperti itu. Kalau kita pun bisa di salat, belum tentu sedekah seperti itu. Sebab itu berjenjang-jenjang, berderajat. Dan di antara tanda-tanda orang yang sampai ke derajat-derajat tertinggi adalah semakin memahami dirinya bodoh, semakin mampu melihat cacat dan kekurangannya. Karena itu apa? Syiar orang-orang yang bisa tembus ke derajat-derajat tertinggi adalah istighfar dan banyak beristighfar. Istighfar dan terus berbanyak istighfar. Karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan ilmu tak tertandingi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik walil mu'minina wal mu'minat. Dua perintah Allah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Perintah pertama apa? Fa'lam, ilmui. Apa yang mau diilmui? La ilaha illallah. Apa ini la ilaha illallah? Nabi Muhammad kenapa disuruh berla ilaha illallah? Ini ayat keberapa ini sudah ini? Nabi Muhammad sudah jadi nabi dan rasul, tapi disuruh berla ilaha illallah. Artinya apa? Kejar la ilaha illallah lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi, perkuat lagi. Dan itu tidak ada habisnya. Sangat luas, tidak ada batasnya. Dia luas tanpa batas, dalam tanpa dasar. Luas tanpa peti, tanpa tepi, dalam tanpa dasar. Itu la ilaha illallah. Yang terbatas usaha kita, yang terbatas hati kita, yang terbatas tadabbur kita, yang terbatas hidayah yang Allah beri kepada kita. Karena terbatasnya usaha kita. Setelah itu menyusul perintah apa? Wastaghfir lidzambik, minta ampunan terhadap dosamu, kesalahanmu dan dosanya kaum muslimin dan mukminin. Coba lihat dua ini. Disuruh mengilmui la ilaha illallah, pangkalnya perhebat. Terus akhirnya apa? Akhir perintah adalah perintah beristighfar. Akhir perintah adalah perintah beristighfar. Sebab apa? Istighfar mengontrol seseorang menjadi muslim sejati terus menerus. Menjadi muslim yang sebenarnya terus menerus. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Islam apa? Yang lebih dalam dari ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk mewujudkan ini jamaah, maka jadikan Islam itu bukan hanya dalam ilmu kita, dalam keyakinan kita, dalam ucapan kita, dalam amalan kita, tapi sampaikan, dakwahkan, bahkan cintai, bahkan jadikan dia keridhaan kita. Beribadah hanya kepada Allah, tidak yang lainnya. Cintai itu sampai kita ridhai hal itu. Jadikan Nabi Muhammad satu-satunya nabi dan rasul kita. Cintai itu sampai kita ridhai. Dan jadikan Islam sebagai jalan satu-satunya hidup kita, Quran dan Sunnah sebagai jalan satu-satunya hidup kita. Cintai jalan seperti itu, bahkan ridhai
Siapa yang ridhonya hanya kepada Allah, satu-satunya yang dia sembah. Islam, ridhonya Islam sebagai satu-satunya agama, ridhonya hanya kepada Nabi Muhammad sebagai satu-satunya Nabi dan Rasul, sehingga terucap raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mampu baca ini setiap pagi dan sore, atau pagi saja 3 kali, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ana zaim, saya penjaminnya, saya jamin dia di hari kiamat, saya jamin dia, la akhudanna biyadi hatta udkhilahul jannah, saya bersumpah demi Allah, kata Nabi, saya akan pegang tangannya, saya akan bawa sampai masuk ke dalam surga. Harus ridha. Ridha itu bukan sekedar cinta. Cinta itu bukan sekedar di mulut. Cinta itu diucapkan, diyakini, direalisasikan, diamalkan, didakwahkan, disyukuri, bersabar di atasnya, terus menerus sampai dia cintai. Kapan pekerjaan kita cintai? Kapan satu pekerjaan kita cintai? Kalau terus menerus dan kita kuasai, sementara yang diinginkan bukan sekedar cintai, ridhoi itu Islam. Ridhoi itu Islam, sehingga betul-betul tidak mau melirik lagi selain ini. Kalau sampai ke derajat ini jamaah, maka kita akan mudah masuk ke dalam Islam yang tertinggi. Ini makna Islam yang keempat. Nabi bersabda, al-muslim, muslim itu kata Nabi, ini lihat, muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu kata Nabi adalah orang-orang yang kaum muslimin selamat dari mulutnya dan dari tangannya. Itu muslim. Mulutnya tidak akan menyakiti sesama muslim siapapun. Kenapa? La ilaha illallah. Cintanya kepada Allah, harapannya kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah, tauhidnya dia, keikhlasannya dia, menghalangi dia. Itu Islam. Dia tidak mau tangannya menyakiti yang lainnya. Kenapa? Wa anna Muhammad Rasulullah. Nabi larang. Karena Nabi yang larang. Itu Islam. Kenapa dia tidak mau sakiti? Sebab dia muslim di atas Quran dan sunnah. Inilah muslim sejati. Sampai kepada puncak. Kalau seperti ini kepala negara, kalau seperti ini wakil, kalau seperti ini kalau seperti ini kita, maka akan sangat luar biasa. Tetapi jangan terburu-buru mencap diri kita sudah di situ. Istighfar, istighfar, masih terlalu banyak kekurangan. Saya tutup jamaah, ambil kisah ini, pelajaran ini. Siapa kelompok yang pertama merasakan siksaan api neraka? Ternyata alim, ahli Quran, orang yang paling banyak sedekahnya, dan orang yang berjihad sampai terbunuh di jalan Allah. Apa sebabnya? Sampai Allah dan para malaikatnya mengatakan kamu pendusta. Dalam hadits itu, apa sebabnya? Bal aratta ayyuqal fulanun jari jawad dan seterusnya. Kamu ingin agar supaya orang-orang bilang yang alim dengan ilmunya, dengan Qur'annya, dengan hafalannya dan seterusnya, yang dia inginkan dari orang, pujiannya orang, supaya orang akui saya qari. Yang menyumbang dengan beragam sumbangannya, yang dia inginkan supaya orang akui dia dermawan. Yang berjihad sampai mati, sampai wafat di jalan Allah, itu yang dia inginkan apa? Supaya orang apa? Akui dia pemberani. Yang dia inginkan pujiannya orang. Jadi orang yang pertama rasakan pedihnya api neraka. Muslim sejati adalah muslim yang berfikir semata hanya kepada Allah dan karena Allah. Cukup kalau kita tidak paham semua pembahasan tadi, cukup yang satu ini. Setiap berfikir, setiap berucap, apa ini Allah cintai? Apa ini Allah sukai? Apakah menambah derajat saya di sisi Allah? Itu muslim sejati. Siapa yang menjaga keamanan di perbatasan dengan beragam perlengkapannya, aparat, bertugas karena nilai ini, karena nilai ini, maka akan lebih hebat. Siapa yang jadi kepala negara, menjadi apapun kita, bahkan kita menjadi tukang becak, hanya pemungut sampah, hanya payabuk dan semisalnya, tetapi
sebagai muslim sejati, maka itu menjadi sebab kebaikan seluruhnya. Minimal doanya muslim sejati pasti terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu doa muslim sejati bisa menjadi sebab aman seluruhnya. Satu doa muslim sejati bisa jadi sebab aman seluruhnya. Apalagi banyaknya muslim sejati ini. Setidak-tidaknya muslim yang mau sejati, yang murni, kita seluruhnya mau ke situ. Maka manfaatkan. Jadi sebab kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, negara kita, masyarakat kita. Minimal apa? Ikhlaskan terus diri dan tempuh cara yang paling praktis untuk memberi keamanan seluruhnya. Doakan para penguasa, doakan para aparat, doakan orang-orang yang punya peranan penting di tengah masyarakat, doakan orang-orang kaya yang sering bersedekah, doakan dengan keikhlasan, doakan sebagai seorang muslim, tidak mengharapkan apapun juga, semata karena Allah, karena petunjuk Nabi, semata mengharapkan dunia, alam barzah, akhirat, keamanan, kebaikan, semata itu. Doakan karena itu, tanpa diketahui yang lainnya, maka itu jadi sebab kebaikan seluruhnya. Jelas bahwa menjadi muslim sejati adalah tonggak keamanan seluruhnya. Bahkan bukan hanya di dunia, alam barzah dan di akhirat, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Mungkin setelah saya ada beberapa sambutan singkat dari tokoh kita, pemerintah kita. Saya harap ikhwah-ikhwah bisa bersabar sedikit untuk mengikuti acara sampai akhir. Barakallahu fikum, hadarallahu yakum ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.